Selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri Rawasari. Hari ini saya akan mendesimasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu akan tahu nanti apakah itu namanya ada 5 posisi kontrol guru, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu belum tahu. Hari ini saya akan desimasikan sehingga nanti harapan saya Bapak Ibu menjadi tahu tentang budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Rawasari, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Bisa dilihat ke depan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana dengan pernyataan di depan ini Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Kita pelajari yang selanjutnya. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya dari pernyataan pemantik tadi, pernyataan pemantik tadi, menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Disiplin apa Bapak Ibu? Payung. Oh iya, disiplin itu salah satunya yaitu sebuah aturan, kegiatan teratur, tata tertib ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa nanti pada budaya positif ini saya akan menjelaskan ada disiplin positif tentang pemberian hukuman, penghargaan. Itu ternyata setelah saya mempelajari budaya positif, selama ini yang kita laksanakan itu ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Jadi setelah kita nanti belajar tentang budaya positif, nanti kita akan tahu. Jadi ternyata selama ini yang kita lakukan itu kurang tepat bagi murid kita. Sehingga harapannya setelah ini Bapak Ibu nanti mengubah ya, yang tadinya misalnya memberikan hukuman atau memberikan penghargaan, nanti digantikan dengan sesuatu yang memang lebih menjadikan pembelajaran bagi anak yang bisa diyakini anak-anak sehingga tanpa menimbulkan efek mental bagi anak. Nah, coba sekarang kita bermain dulu Bapak Ibu. Di sini kita melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda bisa berpasang-pasangan Bapak Ibu. Boleh ya, bisa berpasang-pasangan. Salah satu menggenggam, yang satu menggenggam, yang satu tidak. Nah, yang menggenggam tangan itu nanti di genggaman ini yang menggenggam, kita ibaratkan pada genggaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang perlu kita pertahankan. Ya, jadi dalam genggaman ini itu ada sesuatu yang sangat berharga yang memang sangat berharga bagi kita. Nah, tugas rekannya nanti merayu rekan yang menggenggam tangannya untuk membuka genggaman itu, memberikan genggaman itu kepada yang merayu. Coba bisa dipraktekkan. Coba dirayu. Biasanya Bu Atiko main dengan merayu. Coba. Coba bisa. Ya dengan apa?
bisa ya boleh, terserah nanti bagaimana caranya ya terserah Anda kan ini harapannya kan di sini kan barang berharga kepunyaan Anda, jadi bagaimana Anda bisa mempertahankan atau melepaskan itu kan sesuai dengan keinginan Anda, diri Anda sendiri. Monggo, jadi monggo Bu Atika bisa merayu peserta, coba kemudian Bu Yuli bisa dirayu buruk, monggo meja sama kepala boleh, yes? Ya. Bisa dirayu. Coba Bu, itu buat saya saja. Saya nanti kasih ini, serta ini. Boleh? Tetapi ini benda yang berharga bagi saya sehingga tidak bisa saya gunakan siapa saja. Coba lagi bisa dengan rayuan maunya. Ya, jadi sudah dulu ini Bapak Ibu. Jadi dengan kegiatan cobalah ini merepresentasikan bahwa ini itu keinginan atau diri seorang anak. Jadi anak itu bisa berubah, misalnya bisa melakukan perubahan jika anak itu memiliki keinginan dari diri sendiri, tidak dari orang lain. Nah, itu maksud dari permainan ini adalah tangan yang digenggam itu adalah sebuah keyakinan kita tentang sesuatu. Nah, itu bisa kita representasikan dengan anak. Jadi anak itu mau berubah kalau ada keinginan dari diri sendiri, ya, seperti itu. Oke. Konsep utama pada budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol dan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Nah, kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin tadi dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi yang dimaksud Bapak Ibu, kita itu sebagai pendidik tujuannya itu adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri. Ya, jadi dengan memiliki keyakinan dari diri mereka sendiri tanpa adanya motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Ya, motivasi dari luar itu bermacam-macam Bapak Ibu. Bisa berupa hukuman, bisa berupa penghargaan. Misalnya ya, ada seorang anak yang memang berangkatnya itu selalu pagi, tidak terlambat. Nah, itu bisa jadi motivasinya itu bukan dari diri mereka, tetapi karena mungkin takut dihukum, takut mendapatkan sanksi dari guru. Kemudian mereka berlomba-lomba berangkat pagi itu untuk mendapatkan penghargaan misalnya. Nah, itu adalah sebuah motivasi dari luar yang sebagaimana kita sebagai guru harusnya menghilangkan motivasi ekstrinsik itu, dijadikan sebagai motivasi intrinsik sehingga anak-anak bisa lebih yakin dengan apa yang dilakukan diri, tidak karena mengharapkan sebuah imbalan atau takut akan hukuman. Begitu Bapak Ibu. Disiplin positif
bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti yang tadi sudah saya katakan tadi Bu, jadi memang ada beberapa anak yang memang rajin sekali berangkat pagi karena mereka itu ingin kalau tidak mendapatkan penghargaan dari gurunya, misalnya mendapatkan bintang dan lain sebagainya, itu motivasi dari luar mereka. Kemudian selain ingin mendapatkan penghargaan, juga mungkin mereka kebanyakan itu sebagian dari anak-anak takut untuk dimarahi guru jika mereka datang terlambat. Gitu ya. Selanjutnya ada teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, untuk menerapkan disiplin positif, ya kita sebagai guru harus tahu dulu apa nilai kebajikan yang akan kita terapkan pada murid-murid kita. Ya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Ya. Nah, di sini kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang itu sebagai dasar dan tidak bisa dialihkan ke yang lainnya. Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Jadi dalam kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, itu meliputi ada kesehatan, rumah, makanan, itu contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang, itu kebanyakan kita menemui kepada anak-anak yang memang aktif dan suka cari perhatian Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa kebutuhan dasarnya itu berupa cinta dan kasih sayang itu kurang biasanya di rumah. Jadi melampiaskannya pada sekolahan, yaitu anak-anak yang usil, jahil, minta diperhatikan pada Bapak Ibu gurunya, itu menandakan, bisa jadi menandakan bahwa anak tersebut mengalami kekurangan kebutuhan dasar, yaitu cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kemampuan akan penguasaan. Nah, ini penguasaan ini meliputi diakui kemampuannya, dihormati oleh teman lain, itu bisa jadi. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini tidak ingin tertekan, bebas, merdeka. Ini kebanyakan seperti contoh kelas 6 itu kebanyakan mungkin kebutuhan dari kebebasan mereka itu yang kurang. Ya, kemudian kebutuhan ini kesenangan tadi, mencari kesenangan, yaitu bermain, tertawa. Nah, kalau kelas 6 yang biasa kita lihat itu kemungkinan banyak sekali kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi sehingga mereka di sekolah ketika seperti itu. Ya. Bapak Ibu, ada idealisasi kebutuhan dasar manusia, bisa dilihat, disimak videonya di depan. Membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari dengan murid. Pada video kali ini
kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Lihatlah dua kata dalam salah satu kebutuhan yang kita ambil contoh kebutuhan yang hidup kebutuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menggunakan hidup. Hanya dapat menikmati ilmu saja. Agar murid dapat belajar dengan baik, setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan kedua, yaitu kebutuhan kelompok komunitas atau kebutuhan individu. Kebutuhan ini yaitu keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita berada. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat tampil pun jauh lebih besar artinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai murid seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan minatnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kepribadian masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki koneksi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan. Guru berusaha menuntun dan mendukung murid dan memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha mencapai kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika melihat kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami kondisi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melanjutkan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang berhasil. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya mendapat respon sebagai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menanggapinya. Adanya kebutuhan dasar
manusia menurut Dr. William, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau belonging. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal. Mereka juga perfeksionis yang merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang dilakukan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang murid tersebut. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa memimpin mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang kita sebagai guru harus mampu menggali apa yang menjadi kebutuhan dasar dari murid-murid kita sehingga kebutuhan dasar dari murid kita itu bisa terpenuhi dengan baik dan bisa menjadikan pembelajaran yang terjadi di kelas kita menjadi lancar serta bisa memaksimalkan apa yang menjadi bakat dan minat murid-murid kita. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Yang sebelumnya saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah ada yang mengerti tentang restitusi? Belum ya. Jadi di sini kita akan belajar bersama tentang apa itu restitusi. Saya juga sebelum mengikuti guru penggerak juga belum tahu apa itu restitusi. Sekarang mari kita belajar bersama tentang apa itu motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia didasari menjadi 3 hal, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dari ketiga motivasi ini, 3 hal ini ya. Yang kedua di sini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu dari luar anak itu sendiri, dari luar diri anak. Untuk poin 1 dan 2 itu motivasinya untuk mendapat hukuman dan penghargaan itu biasanya dari luar, bukan dari diri anak sendiri. Kemudian yang ketiga ini baru motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, hukuman, koneksi, dan restitusi.
Jadi hukuman itu ada identitas gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada hukuman itu biasanya sesuatu hukuman itu bersifat menyakitkan anak, ya Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Misalnya ada anak yang terlambat terus disuruh lari keliling Ibu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Misalnya ada anak yang terlambat terus disuruh lari keliling lapangan, padahal itu bukan jam olahraga. Itu juga menjadikan, bisa jadi anak tersebut menjadi sakit ya, baik psikis maupun fisiknya. Kemudian kalau di zaman dulu itu ada hukuman anak yang misalnya tidak mengerjakan PR di depan kelas terus nah dijawab itu juga termasuk hukuman Bapak Ibu. Dan hukuman itu bisa menyebabkan trauma bagi anak, dan juga mungkin kadang yang memang hukuman itu terlampau terlalu menyakitkan, itu tidak hanya di sekarang ini, tapi untuk tahun selanjutnya itu anak masih ingat ya, jadi menimbulkan traumatik bagi anak. Itu hukuman biasanya seperti itu. Kemudian korban mendapat keadilan, murid anak atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu identitas gagal pada hukuman. Kemudian identitas sukses, disiplin, konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, untuk restitusi merupakan pilihan. Nah, pilihan itu bisa menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban atau murid itu mendapat ganti, kemudian murid mendapatkan penguatan. Nah, dengan restitusi ini masalah juga akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, ini peraturannya adalah titik-titik kamu harus, itu juga salah satu contoh dari hal negatif ya, murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, awas nanti kamu. Nah, itu juga termasuk yang negatif. Modelnya itu paksaan, hukuman itu biasanya memaksa, mendorong menyalahkan diri, konsep diri dulu. Kemudian kalau konsekuensi itu apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Itu tercontoh dari kata-kata yang biasanya dikeluarkan pada saat konsekuensi. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, ini lakukan apa yang saya katakan. Pada konsekuensi itu ada stimulus respon dan mendorong kepatuhan dan juga pada anak. Kemudian pada restitusi, nah ini pada restitusi itu kalimat yang muncul, apakah yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak itu bisa menghormati dirinya dan orang lain, karena pada restitusi ini biasanya guru menawarkan si anak untuk mencari solusi bersama, namun solusi yang dihasilkan itu murni dari anak yang melakukan kesalahan tersebut, sehingga itu bisa menjadikan anak menghormati dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian pada sisi positifnya yaitu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Kemudian teori kontrol mendorong disiplin positif dan konsep diri itu kuat dengan adanya restitusi. Pada hukuman, murid itu menjadi bisa menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Karena kalau tahu mereka salah, pasti mereka akan dihukum. Sehingga dengan adanya hukuman ini biasanya murid bisa saja menyembunyikan kesalahannya dan menjadikan murid menjadi pribadi yang
suka berbohong karena takut mendapat hukuman. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan perbuatan negatif. Kemudian dampak dari murid itu adalah murid menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, hukuman ini dibuat guru, bukan dari kesepakatan antara murid dan guru, biasanya seperti itu. Kemudian menyakitkan atau guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, itu biasanya yang terjadi pada hukuman. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Ini pada konsekuensi itu murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan perbuatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, penanganan, dan sudah diketahui konsekuensi itu sudah diketahui dan masuk akal, dibuat oleh guru dan anak bersama-sama. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan penerapan konsekuensi. Nah, kemudian pada restitusi, murid itu belajar memecahkan masalah mereka sendiri. Kemudian murid paham bahwa diri sendiri mereka lah yang memegang kendali kontrol atas diri mereka. Kemudian murid atau anak itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Kemudian hukuman ya, betul ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian betul ya Bapak Ibu jawabannya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul, karena itu merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan yang telah kita lakukan. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul ya Bu. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya betul, berarti sudah paham ya Bu antara hukuman dan konsekuensi, bisa membedakan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi, kenapa? Karena konsekuensi itu kita lihat ranahnya pada mata pelajaran PJOK. Jadi itu bukan termasuk hukuman karena sesuai dengan pelajarannya ya. Hukuman fisik yang diberikan kan lari. Nah, itu sesuai dengan pelajaran PJOK pada waktu itu. Nah, kemudian ini ada sebuah cerita Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang teranggap tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan berikut. Apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Kenapa tidak setuju? Karena bisa memberikan rasa trauma anak takut pada pelajaran matematika. Iya betul. Itu salah satunya Ibu, karena tindakan yang dilakukan Pak Seno tadi bisa membuat Eva trauma akan pelajaran Pak Seno matematika dan juga memberikan rasa dia merasa malu di depan kelas dan
di depan kelas. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi itu ada dua arah, bisa antara negosiasi antara kedua pelaku maupun korban. Sedangkan hukuman itu hanya dari satu pihak saja yang memberikan. Seperti yang guru memberikan saja itu namanya hukuman. Dengan konsekuensi itu sudah adanya percakapan antara dua belah pihak. Dihukum oleh penghargaan ini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak, nah agar anak berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, ini kita berasumsi bahwa mereka itu dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kemudian menurut Alvihon, selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah ini, menurut Alvihon tadi, dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Kemudian motivasi dalam diri itu belum tergali karena ada embel-embel ingin melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan sesuatu. Itu namanya dihukum oleh penghargaan. Nah kemudian ini restitusi. Ciri-ciri restitusi. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Nah pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-cirinya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Siswa tidak mengerjakan tugas. Nah ini, jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, itu jika guru memberi hukuman, maka penanganan yang diberikan adalah lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Guru marah dan siswa menjadi ketakutan. Itu adalah sebuah hukuman jika guru menerapkan hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Jika guru menerapkan konsekuensi, siswa itu diberi tugas untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Kemudian guru tegas dan meminta siswa menghormati peraturan yang ada. Selanjutnya, apabila dilaksanakan dengan menggunakan restitusi, maka yang dilakukan adalah guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ini posisi kontrol seorang guru. Jadi Bapak Ibu, guru itu memiliki beberapa posisi kontrol. Ya, di dalam restitusi ini dikembangkan oleh Dian Gosen, di mana 5 posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Dan kelima posisi ini adalah, yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima manajer atau restitusi. Nah, posisi kontrol ini sebagai penghukum. Jika kalau kamu tidak melengkapi, awas ya, rasakan ya, itu contoh seorang guru menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Hasilnya, murid akan memberontak dan menyalahkan orang lain, dan juga menjadikan murid untuk berbohong karena takut mendapatkan hukuman, tidak mau mengakui kesalahan. Kemudian murid berkata,
biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Itu konsekuensi dari apabila kita menerapkan posisi penghukum pada murid yang berbuat salah. Kemudian dampaknya murid akan tetap mengulangi kesalahan. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini juga dulu sebelum saya tahu restitusi itu saya juga pernah melakukan ini. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali, capek-capek ibu guru ngajar di depan, kamu kok tidak memperhatikan. Itu merupakan contoh pembuat orang posisi kontrol dulu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ternyata itu tidak tepat dilakukan ya Bapak Ibu. Ya itu kemudian hasilnya siswa akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian siswa akan berkata, ya Bu, maafkan saya. Terus dampaknya pada murid menjadi rendah diri. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat Ibu pernah bantu bla bla bla. Itu contoh mesin kontrol sebagai teman. Nah ini hasilnya akan ketergantungan. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah itu kemudian lemah, siswa menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi sebagai pemantau. Jadi apa peraturannya? Jadi kita memantau apabila anak-anak melakukan kesalahan itu kita memberikan pertanyaan apa peraturannya. Kemudian jadi kamu melanggar peraturan ini, itu juga contoh sebagai pemantau. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi maka guru juga murid akan tetap melakukan kesalahan lagi. Berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang saya tulis. Kemudian dampak pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah ini pada posisi sebagai manajer, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian menguatkan hasilnya untuk menguatkan pribadi murid. Kemudian bagaimana caranya saya supaya memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu bisa kita lihat bersama tayangan yang sudah ada di depan. Yang dikembangkan oleh Ryan Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat masa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yaitu kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Ya Bapak Ibu. Jadi selain keselamatan, adakah jawaban lain? Kenapa kita menggunakan helm untuk kegiatan untuk menggunakan motor? Kenapa kita menggunakan helm? Selain keselamatan tadi, biar tidak kelilipan bisa ya. Nah, itu juga faktor kesehatan. Jadi itu keselamatan dan kesehatan itu datang dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi faktor yang mendukung untuk kita menggunakan helm pada saat kita mengendarai kendaraan bermotor adalah salah satunya adalah untuk keselamatan. Ya, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Karena kita tahu sendiri beberapa waktu lalu ada virus corona yang memang jika kita tidak menjaga kebersihan dan tidak memakai masker, maka kita akan mudah sekali terkontaminasi virus tersebut.
Selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Contoh keyakinan kelas ini: 1. Selalu bersikap positif. 2. Senantiasa menjadi diri terbaik. 3. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. 4. Berkomitmen terhadap setiap tugas. 5. Senantiasa membantu. 6. Berperilaku jujur. Dan 7. Tidak merugikan orang lain. Contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan itu contohnya kembalikan barang pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini kebanyakan pada peraturan kelas ini banyak menggunakan kata-kata yang berkonotasi negatif, larangan, tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, itu kebanyakan yang ada pada peraturan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas itu kita tuliskan saja nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini, seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar, kesehatan, keselamatan. Ini dari yang peraturan kelas yang ada itu kita ambil keyakinan kelasnya saja. Nah, ini pada segitiga restitusi kita mempunyai 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ada contoh restitusi yang pada tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, untuk mengubah identitas anak dari kata-kata yang berkonotasi negatif, larangan, tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, itu kebanyakan yang ada pada peraturan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas itu kita tuliskan saja nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini, seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar, kesehatan, keselamatan. Ini dari yang peraturan kelas yang ada itu kita ambil keyakinan kelasnya saja. Nah, ini pada segitiga restitusi kita mempunyai 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ada contoh restitusi yang pada tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau berhasil. Pada tahap ini, guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya dulu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, guru membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi mereka ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada posisi ini, pada tahap ini, guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada
pada tahapan ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai universal apa saja yang telah kita sepakati, kelas ideal itu seperti apa sih, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh video pelaksanaan restitusi yang telah saya lakukan beberapa waktu lalu. Saya itu menerapkan 3 tahapan yang sudah ada, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau seorang guru sebagai posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu Guru. Saya akhiri diseminasi tentang budaya positif hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas kita. Ya. Nanti ditempel langsung ditaruh depan ya. Peraturan yang ingin kamu tegakkan di lapangan. Kasih nama. Yang sudah selesai menuliskan, ditempel ke depan. Ini ke depan. Mam, peraturannya anu wae ora pelajaran semuanya. Dilarang berisik beda, dilarang mengejek, rukun, tidak boleh bully, dilarang mengejek, orang kebanyakan mengejek sama teman. Kalau tidak piket, tidak dipiket. Jangan main sama di sini ya.
Dulu ya, tidak boleh berisik. Saat yang kedua ini harus pikir Bang, tolongin bang, pegel bang. dilarang tidak boleh membuli ya. Ini ya, dilihat ke depan ada tiga peraturan yang sudah anak tulis di sini. Ya, jadi kan keyakinan kelas itu dengan peraturan, tetapi ya dalam keyakinan kelas itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat itu kalimat yang positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak boleh, dilarang, apa tidak boleh. Jadi kita ambil nilai-nilainya saja yang kita yakini, ya, dengan menggunakan kata-kata yang kita ubah dulu. Nah ini berarti diubah menjadi kata positifnya. Apa ini? Tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Berarti kata positifnya apa? Iya. Tidak berisik apa berarti? Iya. Diam, nyaman, tenang. Ya tenang ya, lebih ke tenang ya. Tenang saat tenang. Yang kedua, harus melaksanakan tiket itu apa? Nah, tiket itu urusannya dengan berarti menjaga kebersihan. Terus yang ketiga, tidak boleh membuli teman berarti itu kaitannya dengan apa? Saling menghormati. Saling menghormati. Rukun ya, lebih rukun ya yang ini nanti. Ini rukun dengan teman ya, rukun ya, rukun dengan teman kan tadi ada tidak boleh bully, tidak boleh mengejek orang tua, tidak ini rukun dengan teman ya. Nah, dari peraturan kelas yang sudah anak-anak tulis, kita temukan, kita sudah ubah menjadi kata yang lebih berkonotasi positif ya. Misalnya yang pertama tenang saat jam pelajaran, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga rukun dengan teman. Nah ini kita lihat dulu, ada masukan lagi. Misalnya ada yang ingin nambah, dulu pengen ada ini tambah ini. Ada masukan lagi ada apa sudah cukup? Cukup. Yang kita tentang itu negara PL. Kasih WC betul dia. Ya, KA, saya gede. Nah, kalau itu benda itu ya tidak. Masih sama ya nih mau nasi ini kan benda. Mau orang dalam gue yang kayak gimana? Gue kampung. Aku tidak mau yang seperti itu. Itu tujuan kita membuat keyakinan kelas. Jadi sampean sesuai dengan keyakinan kamu yang apa yang ingin kamu yakini. Orang sambil guru, ya. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kamu yakini. Main guru orang usah moyo-moyo. Sama kamu sudah yakin, sudah paham apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan, ya. Harapannya nanti lebih efektif kelas kita menjadi lebih nyaman, ya. Karena kita punya keyakinan kelas yang sudah masing-masing individu, masing-masing anak yakin. Jadi orang satu ini saya ngoprak, gitu ya. Dari tiga ini, ya nilai-nilai apa? Yang pertama berarti nilai tenang saat jam pelajaran, nilai kebajikannya, nilai keyakinannya apa ini? Kebajikan, nilai kebajikan apa yang ingin kamu dapatkan
Jadi diperoleh ya nilai keyakinan kelas kita dalam yang pertama kenyamanan, kedua kesehatan atau kebersihan, yang ketiga saling menghargai. Setelah membuat keyakinan kelas ini, berarti nanti anak-anak apabila ada yang melanggar keyakinan yang ada kelas kita nanti bisa menerima konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya nanti kita sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Misalnya, kamu nanti mencari sendiri, guru kembalikan ke kamu pilihnya bagaimana? Karena itu sudah kita yakini bersama, ya, oke. Jadi dari nilai-nilai keyakinan yang sudah kita peroleh di kelas kita, ya, kelas kita berarti menjunjung tinggi kenyamanan, ketenangan, ketertiban. Jadi orang Korea, wes, ya, ini kenyamanan, ketertiban. Berarti mau tadi tenang, lawan kata tenangnya apa? Bersih. Ini tidak boleh bersih. Harus menjaga kebersihan. Berarti harus selalu melaksanakan terus rukun dengan teman. Jadi tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkata kasar, ya, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengejek, tidak boleh berkata kasar, ya, tidak boleh berkelahi. Itu termasuk rukun dengan teman. Itu yang kita junjung bersama. Nilai yang kita yakini bersama adalah nilai saling menghormati. Sudah? Setuju ya? Sepakat keyakinan kelas kita? Yang pertama berarti apa? Yang sudah kita sudah menemukan nilai kebajikannya, nilai-nilai yang kita yakini. Berarti kesepakatan kelas kita sekarang berarti apa? Kesepakatan kelas kita. Satu, tenang saat
Ya, jadi ini kesepakatan kelas kita, ya, kesepakatan kelas kita harus kita laksanakan dan kita yakini bersama. Kita setuju? Ada masukan lagi? Ada. Ada sudah cukup 6 ini? Sekarang selanjutnya adalah penandatanganan kesepakatan. Saya senang sekali buat keyakinan pas kali